Para kekasih, saya akan masuk bersama dengan Anda lebih dahulu pada 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Konsep mujizat ini nomor 1, saudara, adalah apa? Mujizat itu apa sih? Mujizat adalah apa yang saudara tidak pernah lihat dengan mata saudara. Mujizat adalah apa yang tidak pernah saudara dengar dengan telinga saudara. Mujizat adalah apa yang tidak timbul di dalam hati saudara sebagai satu cita-cita atau perencanaan. Namun, katakan namun, suatu saat, Tuhan memberi kepada saya. Ajaib sekali. Itulah mujizat. Amin. Saudara. Terus apa yang mata saya tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, hati saya tidak pernah berencana apapun, Tuhan sudah menyediakan bagi saya karena saya mengasihi Dia. Tuhan menyediakan bagi saudara kalau saudara mengasihi Dia. Saudara mengasihi Dia, Tuhan siapkan mujizat. Mari kita baca ya saudara. Tetapi seperti ada. 1, 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa. Jadi saya gak bisa mikir, karena memang saya gak mampu. Itu sebab Tuhan melihat saya yang gak ada kemampuan ini mengasihi Tuhan. Nah itu dalilnya dari ayat ini. Ya, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ini. Hukumnya, dalilnya adalah saya mengasihi Tuhan. Walaupun saya gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Nah, karena saya mengasihi Tuhan, katakan, karena saya mengasihi Tuhan, maka Dia memberi mujizat kepada saya. Saudara, itu sebab kita akan belajar gimana ya, sampai saya bisa mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan tergerak hatinya dan memberi mujizat kepada saya. Kita perlu belajar, perlu apa enggak? Perlu sekali. Supaya apa? Supaya kita beda dengan orang lain. Saudara, mereka kaya, mereka bisa berkelimpahan, mereka bisa sukses karena ini itu segala macam. Ya saudara, sebagaimana layaknya orang hidup di dunia. Tetapi saudara diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa karena saudara menerima mujizat. Saya punya jalan yang begitu pintas. Jalan yang begitu memintas banget. Saudara pasti bisa dapat. Tetapi saudara mau nggak kira-kira? Saya bawa saudara, ini loh jalannya, ayo jalan sekarang. Mau apa enggak? Halo, mau apa tidak? Katakan, saya pasti mau. Saya akan bertindak mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara dari sini mau menuju ke Jakarta atau menuju ke Surabaya, saudara atau ke Malang, saudara atau ke Bandung, saudara membutuhkan jalan tol. Karena apa? Karena itu memangkas waktu saudara yang berharga. Ya, itu memangkas waktu, tenaga, dan hambatan saudara yang bisa saja terjadi di kota-kota yang kita lalui melalui jalan desa atau melalui jalan kota atau melalui jalan negara. Itu jalan konvensional. Itu jalan yang tempo dulu. Saudara, di sini presiden kita yang terdahulu sudah membuat begitu banyak jalan tol. Mahalkah? Menurut saya, dari zaman dulu, saya selalu punya pikiran jalan tol murah. Tidak mahal. Saudara. Kenapa? Karena itu memangkas waktu saudara. Menjadi lebih singkat. Dan kemudian menghemat
bensin kendaraan saudara, dan kemudian saudara hanya tidak ada hambatan, makanya namanya tol, tidak ada hambatan. Tapi harus hati-hati, ya, saudara. Banyak hal dipangkas dengan jalan tol itu. Berapa banyak saudara membayar? Tergantung per kilometer berapa. Ya, saudara, dari sini sampai ke Jakarta berapa, sini sampai Surabaya berapa. Saudara, itu tergantung jarak. Dibanding manfaatnya, saudara akan heran. Hebat sekali. Saudara, di sepanjang jalan kiri kanan saudara melihat, hebat banget ini orang-orang kerja, menembus gunung, memangkas bukit-bukit, membuat jembatan yang ratusan meter panjangnya dan sangat kokoh melewati sungai yang lebar, melewati persawahan di bawah. Hebat sekali. Saya kasih tahu, pelaksanaan mungkin lebih mudah daripada perencanaan. Para insinyur dia peras otak benar dengan komputer mereka membuat perencanaan, ya, leverage, ketinggian, sudut-sudutnya, berapa derajat, kepanjangan, dicek oleh pimpinannya. Kalau begini, kemahalan, tolong kasih yang lebih singkat. Mereka kerja lagi, mereka ngukur lagi, mereka terjun untuk geometrinya, saudara. Dan mereka memakai alat-alat yang canggih untuk menerabas semuanya. Dan jadi, dan saya hanya bayar berapa? Saya ke Jakarta barangkali cuma sekitar 1 juta. Atau mungkin tidak sampai. Saya lupa. Saudara, ke Surabaya mungkin cuma 600.000. Coba, dibanding dengan manfaat yang saya terima. Orang mempunyai jalur mujizat. Itu luar biasa faedahnya. Itu sebab saudara akan diberi jalur mujizat melalui apa? Pembaharuan pikiran dan emosi. Saudara dapat gratis loh, saya kasih tahu. Kalau ini pun yang gratis saudara nggak mau, saudara pasti ketipu dengan bisikan iblis. Setelah ini, dia bilang, betul, kamu nggak mau, betul sekali. Aku akan kasih jalan sama kau. Percaya deh, ya, aku gini-gini. Aku ini ahli dalam segala hal, kata dia. Oh ya, bagaimana? Coba, apa caramu buat aku? Terjadilah dialog, pendekatan antara kita dengan setan. Karena kita menolak jalan mujizat. Saudara, ilustrasi jalan tol ini agak cocok dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Anakku, aku pangkas waktunya. Kamu bisa naik pangkat lebih cepat. Kamu bisa dapat berkat lebih cepat. Kamu bisa berhasil dan goal semua cita-cita impianmu lebih cepat. Kamu bisa aku bikin jaya lebih cepat. Loh, masa kita nggak mau? Orang bodoh kali. Ya, saudara. Orang pintar nggak kayak begitu. Saya ingin supaya saudara-saudara perhatikan. Saya menekankan mengenai tidak pernah 3 kali. Kata ayat, ya. Apa yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Coba, itu kan sudah habis-habisan. Itu betul-betul nullus, nol dalam bahasa Latin. Kata nullus bukan cuma artinya nol, tetapi stop sampai di situ. Gak usah usaha lagi. Kau sudah pol-polan deh. Cukup sampai di situ aja. Gak usah ngoyo, stop. Gak ada apa-apanya. Kamu mau terus, gak ada apa-apanya. Itu sebab dinamakan nullus. Nol yang besar. Apakah saya dan Anda mengalami nol yang besar dalam hidup? Engkau membutuhkan mujizat. Dan Tuhan mau membagikan dalam hidupmu. If you are confronting before you so many obstacles and impossibilities in your life, in your brain, everything you think about every day, you are so much taking care about your successful life and how to achieve your target and your goals in this life. I must say to you, you will find only
in vain. Nullus in Latin language. Saudara membutuhkan sesuatu mujizat, itu berarti saudara harus memakai jalan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwaku. Aku mau mengusahakan diriku nomor 1 dia. Nomor 2 baru yang lain. Aku tidak mau kasih Tuhan nomor 2 dan seterusnya. Aku mau memberikan hidupku nomor 1 kepada Tuhan. Nomor berapa saudara? Yang mau nomor 1 katakan dengan nada tinggi, saya mau memberi nomor 1. Kurang semangat, saya mau memberi nomor 1 kepada Tuhan Yesus. Mulai pagi ini, dalam nama Yesus, saya yakin di depan saya Tuhan sudah menyiapkan yang mujizat. Amin. Matius 21 ayat 21 dan 22, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan membacanya. Injil Matius pasal yang ke-21. Ayat yang ke-21 dan 22. Ya, saudara mudah mengingatnya. Matius 21 ayat 21 dan 22. 1, 2. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada apa? Gunung ini, ya. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, terus beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan saudara percaya enggak? Amin. Katakan, hal itu akan terjadi dalam hidup saya. Lanjut 22. 1, 2. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Coba, masih nggak percaya? Tuhan kasih begitu luar biasa kepada saya, kepada saudara. Hargailah Tuhan, hormati sabdanya, hormati firman, perkataannya. Dunia dan alam semesta diciptakan dengan perkataan Allah. Itu sudah lebih dari mujizat. Itu amat dahsyat. Masa untuk kemustahilan saudara? Penyakit barangkali, atau income, gaji, salary saudara, masa depan anak-anak saudara, masa depan saudara sendiri. Masa saudara nggak percaya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyelenggarakan dan memberi yang terbaik dalam hidup saudara? Jadi saudara harus yakin. Semua katakan, tumpangkan tangan di kepala saudara. Pagi ini, aku basmi, aku hancurkan bisikan iblis, manusia, duniawi. Aku mulai mengambil kebenaran firman, pengurapan Roh Kudus, dan perjamuan kudus untuk menjadikan mujizat dalam hidupku. Aku tidak percaya duniawi lagi. Dalam nama Yesus, aku harus menyingkirkan diri agar tidak masuk neraka bersama mereka. Amin. Tepuk tangan yang bagus. Saudara, kalau Anda dan saya tidak mau masuk neraka, saya kasih tahu nggak ada jalan yang lain. Engkau harus jauh dari duniawimu. Tinggalkan pergaulan, tata cara, tradisi, dan semua hawa nafsu duniawi.
supaya engkau boleh dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, Dia akan memberikan mujizat lebih mudah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Silahkan duduk kembali. Itu sebab saudara, kenapa saya selalu mengatakan, orang ingin mujizat dan orang ingin sesuatu hal yang hebat, ya dia harus total, dia harus memberi yang hebat. Ini adalah hukum menabur dan menuai. Alkitab mengatakan kalau kamu mau dapat sedikit, tabur sedikit aja. Kalau kamu mau dapat banyak, tabur dong. Tandur yang banyak bijinya. Ya, kalau mau tidak pakai biji, kamu pakai cara stek, okulasi, kamu harus bikin stek-stekannya yang banyak dong. Kemudian kamu tancapkan, maka akan lebih cepat bertumbuh dan berbuah. Saudara, tapi seringkali kita orang tidak pakai hukum menabur dan panen. Kita maunya sendiri, aku nggak usah nabur, aku nabur sedikit aja, aku akan panen banyak. Saudara, nah itu bisikan iblis. Katakan, itu bisikan iblis. Bukan maunya Tuhan. Ya, kalau saya dan saudara faham, inilah pikiran yang harus disucikan dan dibaharui. Itu kayak gini contohnya. Apa yang dunia katakan, teman saudara, family saudara yang dekat, yang membackup keuangan saudara barangkali, yang memodali saudara untuk mulai usaha, buka toko dan lain sebagainya. Saudara, engkau harus singkirkan itu semua. Engkau menerima kebaikan mereka, Tuhan membalas mereka luar biasa. Amin. Makanya tadi kita sudah baca dalam ayat dalam Matius pasal yang ke-21, 21 dan 22 bahwa apa yang kamu kehendaki Tuhan akan memberi kepadamu karena kamu meminta di dalam namaku. Maka tidak ada yang mustahil. Amin. Nah itu saudara harus pegang. Itu kunci, passwordnya. Ya saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengingat password ini untuk bisa jalan lagi. Saya sudah cerita bulan yang lalu, handphone saya itu jatuh. Waktu saya tidak ada di tempat, mungkin karena dia kering ya, getar. Terus karena dia getar tuh dia jalan. Ya. Jalan terus kemudian dia terjun bebas. Dari 80 cm. Saudara, meja rata-rata 80 cm. Tapi ini saya minta 90 cm. Ya saudara, jatuh. Pas office saya tidak ada karpet. Dulu ada karpet, tapi saya lepas, saya ganti keramik. Nah, kemudian saudara jatuh, saudara bisa bayangkan. Wah, ketika saya masuk office lagi, saya lihat, ya ampun, di mana ini handphoneku? Pasti jatuh, benar dia jatuh di bawah. Berteriak-teriak dia, kesakitan. Ya, saudara, saya ambil, aduh Tuhan, tolong Tuhan, handphone saya ini sudah agak tua, jatuh lagi, apa enggak remek ini dia dalamnya. Saya lihat benar mati. Saya tumpangi tangan, supaya dia hidup kembali. Belum bisa hidup. Lalu Tuhan memberi hikmat kepada saya. Tapi tolong jangan dicontoh ya, karena ini hanya dilakukan oleh ahlinya. Ya. Karena dia jatuhnya itu mengkurep. Ya. Maka saya coba untuk menjatuhkannya dengan melumah. Pikiran saya begitu sederhana dan begitu kuno dan begitu zaman batu benar. Kalau gini mati, tak jatuhkan lagi gini pasti hidup. Tapi saya tidak mau jatuhkan lagi di bawah, saya tahu pasti dia remuk nanti. Makanya saya jatuhkan dari 20 cm di atas meja, saya jatuhkan. Dalam hati saya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pelan-pelan saya buka, saya lihat. Saya touch, murup saudara. Murup, tahu murup enggak? Ya. Bisa murup. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong.
Saudara yang kekasih, jangan pakai cara yang begitu sederhana, begitu kuno. Ya, itu hanya pada kasus handphone saya. Para kekasih, saya ingin supaya semua saudara tahu bahwa jalan dari Tuhan untuk memberikan mujizat pada saudara adalah jalan yang istimewa. Gak sama dengan apa kata family saudara, kenalan saudara, teman baik saudara. Ada orang bilang, wah dia itu walaupun bukan saudara, tapi dia lebih baik dari saudara saya. Saudara, berarti dia menyangkali siapa familinya. Dia menyangkali siapa ayah ibunya. Saudara, tidak ada orang yang lebih baik dalam hidup saudara. Saya kasih tahu. Selain Tuhan Yesus. Karena dia sempurna. Dia tidak minta balas jasa. Dia tidak menekan saudara karena dia tolong saudara 100 kali, 100 kali. Dan kemudian dia sekarang pada yang ke-101 dia kasih syarat, Timothy, kalau kamu mau aku memberikan bantuan pada yang ke-101, kamu harus gini. Saudara, dia memberikan dengan free. Hati tulus. Tidakkah ini membuat si Timothy ini bertobat, tersungkur di ujung kakinya, menangis dan mengakui dia sebagai juru selamat. Hanya dia yang care dengan si Timothy yang malang ini. Hanya dia yang care dengan saudara yang malang. Saudara, kecuali dia sudah gak mau lagi care sama saya. Karena saya bandel terus. Saya tidak mau bertobat. Saya mendengar firman hanya sebagai rutinitas. Tapi saya tidak pernah melakukan firman dalam hidup saya. Dia meninggalkan saya. Iblis mencaplok saya. Langsung. Pada detik yang sama dia meninggalkan saya. Iblis mencaplok saya. Mau gimana lagi saya? Tempat saya sudah pasti di neraka. Itu sebab anak-anak Tuhan, saudara mendengar firman, itu supaya saudara dibikin mujizat nyata. Saudara, jangan anggap kalau saudara datang Tuhan yang untung. Anda dan saya yang untung. Jangan dibalik. Saudara, makanya kalau saudara tahu aku bakal dapat untung yang besar dari Tuhan. Dia sudah menyerahkan nyawanya 100% buat aku. Aku tuh hanya tinggal meninggalkan rumahku, kantorku, dan semua kegiatanku, olahraga lah, mau apalah. Aku mau tinggalkan dan aku mau datang sowan kepada Bapakku di sorga. Itu saudara, engkau sangat menghargai pemberian yang sudah disiapkan Allah di tempat ini. Engkau menghargainya, engkau mau datang untuk ambil. Saudara, you have to honor God with everything that He planned upon your life through all your years until you die. You have to honor God. And honor, it means that you surrender all your life to your time, your energy, all your opportunities outside, over there, in the worldly. You just put offside from your life and you give your heart to Him and ask Him to cleanse your brain, your thinking tank. Tangki pemikiranmu ini. Everything you just surrender to Him. You will get so many harvests in your life, so many advantages, so many profits. God just give to you, just give to me. It is so amazingly, wonderfully, spectacularly. Saudara, itu sebab konsep mujizat itu hanya untuk menyenangkan dan mencapai tujuan cita-cita lebih cepat, lebih banyak, dan lebih bagus dari apa yang saudara ingin perjuangkan. Saudara bakal kepingin dapat. Kalau namanya mujizat, Anda dapat jauh lebih banyak, lebih mulia.
Ini loh salah satu contohnya, masih hidup, belum mati ini orang. Saya kasih tahu, kalau Tuhan membuat mujizat, begitu banyak hal. Setiap kali saya mendoakan saudara, saya mendoakan dengan air mata. Masih ada setumpuk segini formulir permohonan doa dari 3 kota. Saudara, setiap hari saya doakan dengan cucuran air mata saya. Saya mengharapkan mujizat terjadi pada semua yang minta. Dan saya percaya, sebagaimana tahun-tahun yang lalu itu terjadi. Tahun 2024 saudara mengumpulkan. Tahun 2025 Tuhan akan memberi yang luar biasa dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Kenapa orang ini begitu yakin? Karena dia punya pengalaman. Dia tidak punya keahlian sama sekali. Tapi dia punya pengalaman. Dan pengalaman inilah yang saya harus katakan pada saudara. Semua yang taat kepada firman, semua yang mengasihi Tuhan Yesus, saben hari ada pengalaman mujizat di dalam hidupnya. Jauh dari duniawi. Teman-temanmu yang gak karu-karuan itu. Kalau engkau meninggal, apa mereka bisa bikin apa? Tinggalkan mereka. Cari pergaulan yang baik. Anak-anakku yang masih muda, maupun saudara yang sudah tua, perhatikan. Karena kalau engkau meninggal dunia, itu ngeri banget kalau mau tahu. Kalau engkau tidak ada jaminan dan garansi dari Tuhan, engkau pasti masuk neraka. Itu sebab firman Tuhan ini, mujizat juga berarti menyelamatkan jiwa kita. Katakan, mujizat juga berarti Tuhan menyelamatkan jiwa saya kekal di dalam sorga. Amin. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi kami, memberikan pengertian-pengertian yang dahsyat kepada kami, membawa kami rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, tidak sok-sokan, tidak arogan, supaya kami Kau beri mujizat, kami dan anak keturunan kami. Dan kemuliaan-Mu akan menjadi nyata bagi kami semuanya. Bisikan doa pribadi saudara. Tuhan menghargainya. Jangan diam, percuma. Semua mulai berbisik dalam doa. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Ucapkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia.